Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Saya tahu mungkin beberapa dari kalian ada yang ngeliatin pasar terus langsung ngerasa lemes perutnya ya, karena bisa dibilang ya ada penurunan yang cukup bisa dibilang selama akhir pekan kemarin agak dalam dan bikin beberapa orang juga panik atau takut. Karena saya juga terima beberapa DM terus pada nanyain ini bakal dalam apa enggak ya. Nah, mungkin kita bisa bahas sedikit aja, tapi singkat aja sih, nggak begitu banyak karena memang yang namanya pasar ya kita tidak bisa banyak menganalisis kecuali sudah beberapa waktu berlangsung terus kita lihat datanya dari masa lalu tersebut seperti apa kejadiannya. Tapi kalau pas lagi kita mengalami ya kita memang biasanya tidak pernah bisa tahu itu alasannya kenapa. Jadi kita akan bahas soal pasar, rangkumannya seperti apa itu, dan mungkin ada beberapa pengalaman kami dari siklus sebelumnya gimana rasanya biar tetap tenang dan biar kita nggak ketakutan atau panik. Terus selain itu juga kita akan bahas soal UST nih. Kenapa UST hilang patokannya, terus hubungannya sama aset Luna. Kenapa kok sampai ngedrop hingga hampir 25% hanya dalam seminggu. Jadi itu yang kita akan bahas dari ini, dan kalau kalian penasaran kalian bisa nonton sampai akhir. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCA secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga seperti airdrop SOS atau OpenSea token dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys, link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Baik guys, jadi untuk yang pertama kita ngeliat pasar dulu ya. Sebenarnya nggak ada yang bisa saya tunjukkan di layar sih untuk pasar, saya cuma untuk pengen ngomong aja sih tentang beberapa hal dari siklus sebelumnya. Jadi kalau kalian mungkin ada beberapa yang sudah cukup lama di pasar kripto, mungkin sudah melewati siklus bullish, siklus bull market dan siklus bear market yang sebelumnya, yang di 2017 kemudian memuncak atau bahkan mungkin yang sebelumnya lagi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin dari yang sana ya, itu banyak dari kita yang sudah mengalami namanya penurunan aset dalam banget. Jadi yang namanya aset itu udah turun 90%, bisa minus 90% lagi. Dan kalau ada yang udah pernah mengalami itu, minus 90 terus turun lagi 90% lagi, pasti kalian merasa penurunan yang saat ini itu nggak ada bandingannya sama yang kemarin. Kalau misalkan ya, kalau contohnya sih kemarin kami ya, yang di Republik Rupiah itu megang Ethereum. Dari puncaknya itu di $1.800. Kemudian turun sampai berapa coba? Sampai $80-an, nggak ada $100. Itu dalam kurang dari setahun waktu itu, di puncak bull marketnya. Jadi rasanya kalau kami kemarin waktu megang terus nggak punya keyakinan tentang teknologi Ethereum, tentang masa depan blockchain dan kripto, itu kemungkinan kami sudah bisa lepas. Terus pas kemarin ada musim DeFi, musim panas kemarin, terus kita melihat kenaikannya yang tahun 2020 sampai kita memuncak gitu kan, sampai di angka 2.500-an ke atas lebih, itu ya kami tidak akan merasakan untungnya, tidak akan merasakan profitnya karena kami waktu itu nggak sabar, nggak yakin, dan ketakutan dan panik. Tapi untungnya kami waktu itu hodl dan kami malah sibuk fokus farming. Jadi selama bear market waktu itu ya, dari 1.800 sampai 80 nggak ada $100 itu di bottomnya, itu kami langsung sibuk farming di sana. Kami sibuk farming, ada beberapa, ya waktu itu belum banyak sih protokol-protokol DeFi itu. Tapi pas sudah masuk 2019, awal-awal terus sampai 2020 sebelum pandemi menyerang, itu ada banyak banget protokol yang mulai masuk. Dan itu ada banyak sekali DeFi yang kemudian kami ya udah sibuk farming aja. Harganya nggak naik, Ethereum waktu itu bener-bener anjlok jatuh dari harga waktu titik kami beli. Tapi karena kami sibuk farming, tumpukan aset kami bertambah. Ethereum-nya nambah gitu kan, tumpukan dari DeFi yang lain juga nambah. Terus pas kemarin meledak itu, pas terbang di tahun 2020, itu benar-benar kerasa profitnya itu banyak sekali yang kami rasakan. Itu karena kesabaran dan karena keyakinan. Jadi bukan karena takut atau panik. Hal yang sama bisa kita lakukan di sini.
Untuk para investor yang sudah lama, entah itu dari Bitcoin, dari Ethereum, mungkin sudah pernah merasakan minus 85%. Terus yang sudah menemukan 90% bisa turun lagi 90%. Kalau udah merasakan itu, yang sekarang nggak ada apa-apanya. Dan kalau kita ngelihat si Ethereum ya, masih di angka 2.500-an dolar. Dan kalau kita ingat yang di bulan Juli tahun 2021 kemarin sama di Januari awal tahun ini, itu udah lebih di bawah 2.500. Januari aja udah di 2.400-an dolar bottomnya. Terus waktu yang Juli kemarin tuh sampai di 1.800-an dolar. Jadi sekarang itu kita masih jauh di atas gitu loh. Penurunan koreksinya oke lah, serem. Mungkin kalau banyak dari kita yang beli di pucuk, atau mungkin dari kalian yang nonton memang investor baru masuk. Tapi kalau kita melihat zoom out gitu kan dari waktu sebelumnya, itu jauh lebih rendah. Kita masih jauh tinggi di atas gitu loh. Jadi kalau misalkan kita melihat secara garis besarnya, untuk aset yang besar seperti Bitcoin dan Ethereum, nggak ada kekhawatiran sih dari kami di sini di Republik Rupiah. Kami yakin dengan market cap dan valuasi mereka yang tinggi, dan dengan utilitas mereka yang dimiliki dan adopsi yang besar sekali, itu kami yakin memang ada banyak sekali potensi bagus untuk kemudian mereka berperforma kembali balik lagi nanti waktu bull market mulai. Jadi kami pun tidak takut, kami tidak panik, dan kalau misalkan melihat dari siklus sebelumnya, ini nggak ada apa-apanya koreksi yang seperti ini. Jadi terlepas dari nanti apakah bisa jadi lebih dalam lagi, itu lain cerita, dan memang tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi kalau misalkan itu pun terjadi, kami hanya memandangnya sebagai opportunity, sebagai peluang untuk bisa kita beli numpuk lebih banyak lagi nih aset yang bagus di saat kondisi murah. Nanti kalau misalkan Bitcoin udah 100.000, kita pasti merasa, wah coba ya kemarin beli di angka yang sekarang. Nah, kenapa sekarang kita di angka yang ini kita nggak berani beli? Kenapa kita mau nunggu sampai naik dulu? Apakah kita mau nyangkut lagi di pucuk? Kan itu ya pemikirannya secara logisnya. Nanti pasti banyak orang-orang yang terus pada FOMO. Lebih baik kita beli di saat yang murah seperti ini. Tapi perlu diperhatikan, mungkin kalian perlu nonton video kami yang sebelumnya juga tentang masa bear market. Itu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita jangan terlalu berisiko dengan yang namanya altcoins, karena bisa dibilang itu terbantai cukup parah dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi nanti Bitcoin akan pulih lebih dulu sebelum altcoin seperti Ethereum, kemudian yang lain-lainnya menyusul. Jadi kenapa tidak kita tumpuk Bitcoin aja sebagai salah satu hal yang bisa diperkirakan mungkin risikonya jauh lebih rendah. Dan mungkin kalau kita merasa masih kurang bisa spekulatif, terutama kan situasi keuangan kita beda-beda, mungkin bisa aja pegang cash, karena cash is king di saat bear market seperti ini. Kita pegang cash, dana dingin, atau mungkin dalam bentuk stablecoin juga bisa. Tapi pilih stablecoin yang memang kalian merasa yakin dan kalian percaya dengan stablecoin itu. Karena ya seperti yang kita lihat, ada kabar tentang stablecoin USD nih saat ini. Pas kita bisa ngobrol tentang beritanya, stablecoin USD sempat kehilangan patokannya kemarin. Kalian bisa baca di republikrupiah.com. Di bagian berita ini dari Benedito Suranto, dia baru aja upload pagi ini. Jadi dia ngomongin stablecoin algoritmis si Terra ini sampai hilang patokannya, turun yang tadinya dari 1 dolaran ya sekitar 0,98 jadi 0,99, dan itu kurang lebih ya turun dari di bawah 1 dolarnya. Nah, jadi dari laporannya ini, dari laporan CoinDesk ya, ada fenomenanya dimulai dari penarikan dana jumlah yang besar dari Anchor Protocol. Jadi kan kita tahu ya Terra itu yang paling besar menyumbang ya Anchor Protocol. Itu turun jumlahnya lumayan besar banget. Saya bukain langsung di sini ya Anchor Protocol. Kelihatan banget nih. Chartnya kelihatan banget kan dari yang awalnya nggak ada, terus kita mulai memiliki adopsi, terus pas naik di atas sini, ini kalian ngelihat ya bentuknya lumayan anjlok gitu kan. Bentuknya cukup drastis turun. Dari yang tadinya puncaknya itu di hari, coba saya lihat di sini ya untuk pasnya. Itu di hari Jumat itu sekitar 14 jutaan, terus sekarang jadi cuma di 11 jutaan, 3 miliar. Oh, maksud saya bukan juta miliar, 3 miliar turunnya. Yang orang-orang pada narik keluar, depositnya langsung berkurang. Itu cukup besar juga, lumayan. Orang-orang pada narik dari Anchor. Dari sana jumlah USD yang ditarik dari Anchor itu 3 miliar, terus ditambah lagi sama adanya whales yang narik likuiditas mereka. Jadi ada yang dari Curve itu ditarik likuiditasnya gitu kan. Terus sampai si Dokon sampai harus komentar, kenapa ini kok likuiditasnya ditarik. Terus dari likuiditas yang ditarik ada juga whales yang sampai ngancem, sampai kurang lebih kemarin saya lihat itu 285 jutaan, hampir 300 juta dolar, yang kemudian dia menarik demand atau menarik supply dari US itu sendiri. Jadi kan gini, kalau misalkan USD itu kan konsepnya, kalau kalian yang udah ngerti Terra dan Luna itu kayak bumi dan bulan, karena Terranya memang bumi, analoginya si Luna itu bulan. Jadi mereka saling ketergantungan. Nah, kalau misalkan nih ya, yang si Terra USD itu kemudian supply-nya berkurang, itu tentu aja dia harus mempertahankan peg patokannya ke 1 dolar. Yang mana kalau misalkan supply-nya berkurang, terus kita perlu bakar untuk valuasinya bisa naik lagi ke patokan 1 dolar, itu kita harus mencetak Luna. Artinya apa? Kalau kita mencetak Luna, itu Luna jadi supply-nya tambah banyak. Kalau supply Lunanya tambah banyak tapi demand-nya sama, itu valuasinya jadi turun. Itulah yang menyebabkan kemudian Luna jadi turun harganya. Nah, kemudian tambah banyak lagi orang-orang
yang sama ini menyerang USD gitu kan dengan demand yang berkurang, terus lunanya jadi supply-nya naik. Nah, dengan supply-nya Luna yang naik itu valuasinya turun. Terus akhirnya ada beberapa orang yang juga ikutan malah nge-short si Luna. Jadi kalau kita ngelihat ya, di sini kan ada dari tweet ini bisa dibilang kayak deposit anchor-nya turun tuh dari 14 miliar jadi 11 miliar. Terus TVL-nya dari 20 miliar jadi 16 miliar. Jadi terus kita kolam likuiditas curve yang tadi disebutin itu sampai nggak seimbang. Itu kolam likuiditas yang perlu untuk mempertahankan patokan USD dengan 1 dolarnya. Jadi dia bilangnya ya udahlah, kalau kita mau secara aman aja, mungkin kita perlu menjauh dari exposure USD atau exposure Luna. Tapi bukan berarti dia bearish atau berusaha untuk nge-short. Dia nggak ada agenda apapun sih di Jens Spartan. Ya kalau kalian kenal di Jens Spartan, kalian tahulah dia siapa. Jadi dia ngomong ini memang faktanya begitu. Jadi untuk kalian yang ingin berusaha menghindari dari risiko, mungkin itu hal yang bisa kalian pertimbangkan. Jadi kalau kita lihat ya, dengan tadinya yang si USD itu kemudian berkurang demand-nya, kita bisa lihat di sini. Ini di smartstake.io ada analitik tentang Terra. Nah, di sini kelihatan nih total USD supply-nya sampai berkurang kan demand-nya. Ini baru aja kemarin sampai ticknya candle-nya lumayan dalam gitu kan. USD-nya berkurang, supply-nya kalian kelihatan, terus nanti kontrasnya kita lihat di bawah, si total supply Lunanya yang bertambah tuh. Dari yang tadinya dibakar karena USD demand-nya naik, ini USD demand-nya turun, jadi Lunanya cetak Lunanya yang besar supply-nya. Akhirnya valuasinya turun. Itulah yang menyebabkan sampai terus kita bisa melihat Luna yang harganya minus sekitar 25%-an kemarin. Ya 20%-an sih, 20%, 23%-an sekitar segitu. Jadi itulah yang dinamakan salah satu faktor risiko yang kemarin sempat saya sebutkan juga di website untuk para member RR. Saya bagikan di sana faktor risikonya. Ini di bagian ini, sifat inflasi yang mematikan. Di sini dibilang risiko terbesarnya itu ya yang disebut death spiral. Ini bukan berarti saya bilang death spiral untuk USD Luna ya, karena kita kan nggak tahu. Ini hanya teori aja. Itu terlihat dengan stablecoin Iron Finance kemarin. Nah, skenario ini dapat mengancam, dapat terjadi misalkan ada penebusan aset massal. Misalkan sampai stablecoin ini kehilangan patokannya, kayak yang terjadi dengan USD kemarin. Makanya kalau ini terjadi, Luna akan dicetak dalam tingkat yang tinggi. Sama seperti tadi grafik yang udah kita lihat ya, supply-nya langsung banyak, menyebabkan pemegang USD kehilangan keyakinan, semakin menyebabkan inflasi supply aset, hingga kehilangan seluruh nilainya. Makanya kita bisa melihat seperti itu. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan untuk hari ini guys terkait stablecoin USD. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ada banyak orang yang masih bullish, dan ini memang satu hal yang mungkin perlu dikerjakan oleh Luna. Kita perlu membuat itu jauh lebih desentral. Jadi kita nggak perlu orang yang harus membantu menyuplai dana untuk bisa menstabilkan patokannya. Karena kalau pas orang-orangnya lagi nggak ada, terus patokannya jatuh, apakah kita masih harus bergantung sama manusia untuk terus menyuplai itu? Jadi kan itu suatu hal yang perlu jadi pertimbangan. Di setiap inovasi yang menarik dan inovasi yang mungkin baru, kita pasti melihat pro dan kontranya. Dan kita harus mempertimbangkan dua hal tersebut sebagai seorang investor yang cerdas. Jangan terlalu bias kita percaya, wah Luna itu bullish banget. Jangan terlalu bearish juga bahwa wah ini Luna hancur, nggak ada masa depannya lagi. Karena masih ada banyak. Dan kami pun sendiri berusaha untuk bisa menjadi senetral mungkin. Jadi semoga dengan informasi ini kalian jadi tahu tentang pasar sekarang situasinya seperti apa. Secara rangkuman tadi, gimana pengalaman kami dari siklus sebelumnya bisa membantu kalian. Terus kita bisa melihat dari sisi stablecoin, apa yang perlu kita perhatikan untuk tahu stablecoin mana yang patut untuk kita pantau. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Kalau ada komentar, mungkin ada beberapa hal yang mungkin tadi saya salah bicara, atau ada beberapa pendapat dari sisi kalian bisa komentar di bawah nih. Nanti kita bisa diskusikan di komentar di bawah ini. Tapi kalau kalian suka dan misalkan video ini bermanfaat, silahkan like, jangan lupa kasih jempolnya. Dan jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di sini di Republik Rupiah. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!